Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengasingan ibu melahirkan di tanah Papua. Pada kesempatan kali ini kita akan ambil kasus dari distrik Iniandit, Kabupaten Bovendigul. Perlu diketahui, Kabupaten Bovendigul diduduki oleh 3 suku besar. Ada suku Wambon yang ada di distrik Mandobo, ada suku Awuyu, dan suku Muyu. Untuk di distrik Iniandit ini mayoritas berasal dari suku Muyu. Pengasingan kepada ibu melahirkan sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti. Salah satunya adalah oleh Laksono pada tahun 2016. Dalam penelitiannya menyebutkan masyarakat meyakini bahwa hawa darah menstruasi maupun persalinan dianggap bisa melemahkan dan menghilangkan kesaktian laki-laki. Sehingga tradisi pengasingan ini masih tetap berjalan hingga sekarang. Bagi yang tidak melakukannya atau melanggar bisa dikenakan sanksi adat. Emangnya mereka diasingkan di mana? Mereka diasingkan di BEVAK. Ya, BEVAK. BEVAK merupakan bangunan semi permanen berukuran 2x2 meter berbentuk panggung yang dibangun sebelum masa kelahiran. Biasanya BEVAK dibangun dari kayu-kayu, susunan kayu, atau dari dedaunan. Pengetahuan tentang pengasingan selama persalinan dan pasca persalinan ini mereka dapatkan dari ibu-ibu mereka, dari tetua-tetua maupun dari nenek moyang mereka. Sedangkan promosi tentang penggunaan fasilitas kesehatan sebagai salah satu tempat persalinan sebenarnya sudah dipromosikan sejak tahun 2010 di distrik Iniandit. Apalagi ditambah dengan adanya program dari pemerintah Provinsi Papua yaitu Gerbang Mas, di mana di situ disediakan ada rumah singgah melahirkan dan juga ada pemberian peralatan pasca melahirkan seperti pemberian botol, baju bayi, kemudian gendongan, susu, dan peralatan maupun kebutuhan bayi lainnya. Kenapa Mace masih mau melahirkan di BEVAK dan enggan melahirkan di puskesmas maupun rumah sakit? Mereka berpendapat bahwa ketika kita melahirkan di rumah sakit maupun di puskesmas, kita akan mendapatkan kesialan. Kesialan tersebut bisa berupa kita tidak bisa bekerja secara langsung setelah melahirkan, ada anggota keluarga yang sakit, atau yang lebih parah adalah kita terkena penyakit dari orang-orang yang telah berobat di puskesmas maupun di rumah sakit tersebut. Selain itu, menurut mereka melahirkan dengan membuka paha di hadapan orang lain adalah hal yang tabu dan menyinggung harga diri mereka. Sebaliknya, mereka berkeyakinan ketika kita melahirkan di BEVAK itu akan menjadikan proses pelahiran itu akan lebih mudah. Walaupun pada faktanya melahirkan di BEVAK merupakan salah satu kegiatan yang beresiko karena tidak diawasi oleh petugas kesehatan. Kita tidak tahu apakah ketika melahirkan itu akan terjadi komplikasi. Mereka percaya bahwa dengan konsistensinya melahirkan di BEVAK itu merupakan cara atau tradisi yang membentuk diri mereka menjadi wanita yang tangguh. Dan itu adalah cara semesta bekerja. Kemudian persalinan yang mereka sebut dengan menderita merupakan salah satu kodrat yang harus dijalani. Makanya banyak mace-mace di sini yang ya walaupun keadaannya apapun beratnya mereka tetap tegar. Selain alasan-alasan tersebut, latar belakang kenapa mace masih susah mengakses kesehatan ke puskesmas atau tidak mau melahirkan di puskesmas itu adalah karena jarak. Ya, walaupun terdengar klise. Karena untuk beberapa daerah, terutama yang di daerah rawa-rawa ataupun daerah yang di sekitar perairan Kali Digul, itu perjalanan ke puskesmas memakan waktu yang lama dan sangat melelahkan. Walaupun sudah menggunakan perahu ataupun longboat maupun speedboat. Apakah praktek pengasingan tersebut masih ada di wilayah kerja puskesmas Iniandit? Faktanya masih ada yang melahirkan di BEVAK. Namun angkanya dari tahun ke tahun terus menurun. Salah satu faktor pemicunya adalah
Pertama, adanya program Gerbang Emas yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua, pemerintah Provinsi Papua. Kemudian penempatan bidan di kampung-kampung yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur jalan yang masif sehingga akses ke puskesmas mulai mudah sekarang. Dan yang keempat adalah kemudahan akses informasi, terutama semenjak jaringan listrik dan jaringan internet sudah masuk ke kampung-kampung. Sebenarnya apa yang mereka rasakan ketika melahirkan sendiri di dalam bivak dengan ukuran 2x2 meter? Jika kalian penasaran, komen di bawah, nanti saya akan buatkan videonya. Jika kalian tidak penasaran pun, saya akan tetap membuat videonya. Tenang. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Wahid Fajar Nugraha, undur diri. Dadah.